Menara Cukong 107. Edisi yang ke-966 hingga 970. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Suasana tiba-tiba menjadi amat menyedihkan. Perkataan penguasa kota Tianyi membuat Raja Tianlan semakin yakin bahwa aliansi Ascendan berada di luar kendalinya. Ini adalah hal yang paling tidak dapat ditoleransi bagi seorang diktator. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari badan penguasa negeri Tianlan, bagaikan tsunami, menghantam para penguasa kota yang telah naik tahta. Apakah aliansi Ascendan ingin melanggar perintah? Tanya Tuan Tianlan dengan suara dingin. Penguasa kota Tianyi dan yang lainnya merasakan niat membunuh dari penguasa negara Tianlan, dan wajah mereka semua menjadi sangat jelek. Jika dia mematuhi perintah, Cukong akan dieksekusi. Namun jika mereka tidak menaati perintah tersebut, seluruh aliansi Ascendan akan dilemparkan ke dalam lubang api. Meskipun penguasa kota Tianyi telah menerobos ke tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi, penguasa negeri Tianlan adalah orang kuat di tahap akhir tingkat pertama Dewa Ilahi. Selain itu, ada pula Yun Jianwang, seorang Dewa Ilahi yang kuat di tahap awal level pertama. Adapun kekuatan tempur alam Roh Kudus, pasukan pribumi memiliki total 86 orang kuat. Aliansi Ascendan, termasuk Cukong, memiliki 19 anggota. Jika mereka benar-benar jatuh, aliansi Ascendan akan berada dalam bahaya. Penguasa kota Tianyi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zheng Tianyun dan yang lainnya. Jika dia sendirian, dia akan bertarung sampai mati tanpa ragu-ragu untuk memberi Cukong kesempatan bertahan hidup. Namun para pemimpin puncak dan anggota elit aliansi Ascendan semuanya ada di sini. Jika mereka semua mati di sini, aliansi Ascendan tidak akan pernah bisa pulih. Zheng Tianyun dan yang lainnya merasakan tatapan penguasa kota Tianyi dan segera memahami kekhawatiran di hatinya, dan mereka semua berbicara untuk menyampaikan pikiran mereka. Pemimpin aliansi, kamu jangan menyerah pada Sein Chu. Santo Chu adalah harapan aliansi Ascendan kita. Selama dia ada di sini, aliansi Ascendan kita pasti akan bangkit dan tidak akan lagi ditindas oleh pasukan pribumi. Demi masa depan Ascendans, aku bersedia mengorbankan nyawaku. Bukan hanya Zheng Tianyun, penguasa kota Diyi dan para penguasa kota lainnya yang telah naik pangkat, tetapi bahkan Chen Lei, Tai Yong dan peserta pertempuran lainnya dapat melihat kekhawatiran penguasa kota Tianyi dan mengirimkan pesan kepadanya. Pemimpin aliansi, pasukan pribumi bertindak terlalu jauh, dan mereka jelas ingin mengendalikan kita, para Ascendan, selamanya. Santo Chu sangat berbakat, dan masa depannya tidak terbatas. Kita semua yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ini tidak lebih baik dari satu jari Santo Chu. Tolong, pemimpin, selamatkan Chu Shengxi. Ketika penguasa kota Tianyi mendengar suara orang banyak, matanya berkedip. Dia tidak menyangka bahwa, tanpa menyadarinya, Cukong telah mendapatkan pengakuan dari semua anggota senior dan elit aliansi Ascendan. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Jika kamu tidak melawan, kamu akan mati. Meskipun ini adalah wilayah kekuasaan penguasa kerajaan Tianlan, ada formasi dewa yang kuat yang didirikan di istana. Meskipun kekuatan tempur teratas dan elit pasukan pribumi lebih besar dari kekuatan tempur aliansi Ascendan. Namun bukan tidak mungkin bagi Cukong untuk melarikan diri. Penguasa kota Tianyi tahu bahwa Cukong memegang kartu truf yang kuat di tangannya. Asalkan aliansi Ascendan dapat menahan penguasa Tianlan, Yun Jianfeng dan yang lainnya untuk sesaat. Dia pasti bisa menggunakan kartu truf itu untuk menembus formasi penjaga istana dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, penguasa kota Tianyi tidak ragu lagi, dan dengan tegas mengirim pesan kepada Cukong, memberitahunya seluruh rencananya. Setelah mendengar ini, Cukong melihat sekeliling dan merasa tersentuh. Jangan khawatir, pemimpin aliansi. Tidak akan terjadi apa-apa padaku atau dirimu hari ini, kata Cukong. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya penuh dengan keyakinan tak terbatas. Penguasa kota Tianyi, Zheng Tianyun dan yang lainnya semuanya tercengang ketika mendengar ini. Mungkinkah Cukong dapat membuat Raja Tianlan berubah pikiran? Cukong menatap langsung ke arah penguasa Tianlan dan berkata dengan tenang, aku tidak bersalah atas apa yang terjadi hari ini. Apakah kamu yakin ingin mengeksekusiku? Penguasa Tianlan mendengus dingin dan berkata dengan sikap yang sangat sombong, jika aku mengatakan kamu bersalah, maka kamu bersalah. Cukong berkata, beberapa hari yang lalu,
Aku lulus ujian cabang Sekte Huntian dari Dongsheng Senzu dan menjadi murid terdaftar dari Sekte Huntian. Jika Raja bersikeras mengeksekusiku, Sekte Huntian pasti akan membalas dendam. Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidan tidak terkejut dengan hal ini. Mereka berdua sudah tahu kalau Cukong pernah ke kota Huntian. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatur agar setan gunung dan laut menyergap di luar perbatasan kerajaan suci Tianlan. Namun Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidan tidak tahu bahwa Cukong telah menjadi murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Langit Jiwa. Di mata keduanya, tidak peduli seberapa berbakatnya Cukong, dia hanya bisa menjadi murid terdaftar kelas 2. Bahkan mungkin saja dia hanya murid terdaftar kelas 3. Raja Yunjian mensibir dan berkata, bahkan jika kamu menjadi murid terdaftar kelas 2 dari Sekte Surga Jiwa, lalu kenapa? Ada banyak murid terdaftar kelas 2 di Sekte Surga Jiwa, dan kepentingan mereka terbatas. Setelah kalian ditangani, Raja ini dan penguasa kota Chidan akan secara pribadi pergi ke kota Langit Jiwa dengan membawa hadiah berharga untuk menjelaskan situasinya. Para tetua garnisun pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap raja ini dan penguasa kota Chidan karena kematian seorang murid terdaftar kelas 2. Sebelum Raja Yunjian bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipotong oleh Cukong. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah murid terdaftar kelas 2 dari Sekte Surga Jiwa? Cukong membalik tangannya dan mengeluarkan token giok yang dibuat khusus. Itu adalah tanda identitas murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian. Ketika Raja Yunjian dan Dewa Chidan melihat tanda itu, wajah mereka tiba-tiba berubah. Bahkan Raja Tianlan pun tampak terkejut. Murid terdaftar kelas 1 adalah murid terdaftar tingkat tertinggi di Sekte Surga Jiwa. Hanya ada segelintir orang di seluruh Soul Sky City, dan mereka dihargai oleh para tetua yang menjaga cabang tersebut. Jika mereka membunuh Cukong, para tetua pelindung cabang Dongsheng Senzu Huntianzong pasti akan menyelidiki masalah itu. Memikirkan hal ini, Raja Tianlan tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Raja Yunjian menahan keterkejutannya dan segera mengirim pesan kepada penguasa Tianlan, "Penguasa, anak ini terlalu jahat, dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Baru kurang dari setahun sejak dia naik ke alam dewa, dan dia sudah tumbuh sampai titik ini. Jika dia diberi beberapa tahun lagi untuk tumbuh, situasi di kerajaan Dewa Tianlan pasti akan berubah drastis. Pada saat itu, pasukan pribumi kitalah yang akan ditekan habis-habisan. Bukan hanya itu, posisi Anda sebagai kepala negara juga kemungkinan besar akan hilang. Berani sekali kau!" Raja Tianlan berteriak dengan marah. Meskipun dia memarahi Raja Yunjian, kata-kata yang diucapkan Raja Yunjian terus terngiang dalam pikirannya. Cukong memang terlalu jahat. Untuk mempertahankan kekuasaannya, ia memilih mengambil risiko. Cahaya dingin melintas di mata penguasa Tianlan, dan dia menatap Cukong dengan tatapan membunuh. Murid-murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian memang akan dihargai oleh para tetua yang menjaga cabang tersebut, tetapi selama dia punya alasan yang cukup, dia bisa membunuh Cukong sepenuhnya. Setelah itu, dia menghadap Sekte Huntian sebagai raja untuk mengakui kesalahannya dan menyiapkan hadiah yang berlimpah. Dia yakin bahwa meskipun kepala garnisun cabang marah, dia tidak akan membuat keadaan terlalu sulit baginya. Lagi pula, sebagai penguasa kerajaan dewa, tentu saja dia memiliki beberapa teman yang merupakan penguasa dewa yang kuat. Cukong, meskipun statusmu luar biasa, kau telah melanggar aturan pertempuran 100 kota dan membunuh para jenius. Kejahatanmu tidak dapat dimaafkan. Aku menghukummu mati, kata penguasa Tianlan dengan suara dingin. Semua orang di aliansi Ascendan, diamlah. Siapapun yang berani bergerak selangkah pun, mereka akan dihukum seperti Cukong dan semuanya akan dieksekusi. Kata-kata Dewa Tianlan bergema di seluruh istana. Ya, Raja Yunjian berteriak, niat membunuh terpancar di matanya. Di bawah pimpinannya, semua penguasa kota pasukan pribumi meledak dengan kekuatan mereka, dan kekuatan dahsyat mereka berkumpul bersama, mengguncang bumi dan sungguh mengerikan. Ketika penguasa kota Tianyi, Zheng Tianyun dan yang lainnya melihat ini, hati mereka langsung hancur. Semua orang mengira bahwa setelah Cukong mengungkapkan identitasnya sebagai murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Huntian, dia seharusnya bisa membeli secercah harapan. Tanpa diduga, Tuan Tianlan lebih suka menyinggung cabang Dongsheng Senzu dari Sekte Huntian daripada mengambil tindakan terhadap Cukong. Semuanya, bersiap menghadapi musuh, kata penguasa kota Tianyi dengan suara dingin. Saat berikutnya,
Semua anggota elit dan petinggi aliansi Ascendan mendorong kultivasi mereka hingga ke titik ekstrim. Jajaran 20 penguasa kota yang telah naik pangkat dan 99 murid tidak sebaik pasukan pribumi, tetapi tidak ada rasa takut di mata mereka. Mereka siap bertarung sampai mati. Mereka ingin menggunakan hidup mereka sendiri untuk menciptakan jalan keluar bagi Cukong. Bagus, bagus, bagus. Melihat ini, Raja Tianlan tertawa karena marah dan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Orang-orang desa yang bangkit dari dunia abadi memang segerombolan anak serigala yang tidak akan pernah bisa dijinakkan. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik, menyayangimu berkali-kali, dan bahkan menghapuskan penguasa asli kota Yunyan dan kota Yunhai untukmu. Pada akhirnya, kalian dikhianati. Kalau begitu, aku akan membantai aliansi Ascendan hari ini. Kalian semut-semut dari alam abadi tidak akan pernah berani memberontak lagi. Niat membunuh melonjak dari badan penguasa Tianlan, dan kekuatan dewa tingkat akhir tingkat pertama membumbung tinggi ke langit. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk mengambil tindakan, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Tuan, aku telah memberimu beberapa kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Dalam hal ini, struktur kerajaan ilahi Tianlan juga harus berubah. Cukong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan membungkuk ke arah kekosongan. Penatua Wei, tolong bantu saya dan cari keadilan untuk murid ini. Ketika Raja Tianlan melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia punya firasat buruk di dalam hatinya. Dia mengikuti arah pandangan Cukong dan melihat kekosongan di kejauhan tiba-tiba beriak karena ombak. Seorang lelaki setengah baya berpakaian brokat dan berwajah berwibawa berjalan keluar dari kehampaan, sambil memegang harta rahasia yang menyembunyikan sosoknya. Orang ini memancarkan aura yang menakutkan. Dia tidak lain adalah tetua pelindung cabang Dongsheng Senzu Hun Tianzong, Wei Dongshan. Cukong sudah menduga akan terjadi hal tak terduga dalam pertempuran 100 kota. Maka dari itu, dia mengirimkan pesan kepada Wei Dongshan melalui jimat giok, berharap agar Wei Dongshan bisa datang. Wei Dongshan, mata Raja Yun Jian terbelalak tak percaya. Sebagai pejabat tinggi kerajaan ilahi Tianlan, dia tentu telah mendengar reputasi Wei Dongshan dan tahu bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 awal dari Dewa Ilahi. Melihat seluruh Dongsheng Senzu, merekalah yang teratas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Dongshan akan datang sendiri untuk melindungi Cukong. Dia adalah dewa-dewa tingkat tinggi. Penatua pelindung cabang Dongsheng Senzu Hun Tianzong. Kekuatan yang besar dan tenaga yang luar biasa. Bahkan jika Cukong adalah murid terdaftar kelas 1, perlakuan seperti itu terlalu berlebihan. Yang tidak diketahui Raja Yun Jian adalah bahwa Cukong bukan hanya seorang murid terdaftar kelas 1, tetapi juga murid paling menonjol dari cabang sekte Dongsheng Senzu Hun Tian yang diakui oleh Wei Dongshan. Ketika Wei Dongshan mendengar apa yang dikatakan Raja Yun Jian, dia berbalik dan cahaya dingin melintas di matanya. Siapa kamu? Beraninya kamu memanggilku dengan namaku? Begitu dia selesai bicara, sosok Wei Dongshan melesat dan lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Wajah Raja Yun Jian berubah drastis saat dia merasakan ancaman kematian. Tanpa ragu-ragu, dia dengan tegas memperlihatkan keterampilan sihirnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat awal tingkat pertama Dewa Ilahi. Dan Wei Dongshan adalah dewa yang kuat di awal level ke-7. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Raja Yun Jian. Dalam sekejap mata, Wei Dongshan muncul di depan Raja Yun Jian. Tangan kanannya terulur bagaikan kilat dan mencengkeram leher Raja Yun Jian. Murid Raja Yun Jian tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat mengedarkan kekuatan sucinya, memadatkan lapisan penghalang kekuatan suci yang kokoh di depannya. Namun penghalang ilahi ini bagaikan kertas di depan Wei Dongshan. Mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali dan hancur dalam sekejap. Wei Dongshan mencengkeram leher Raja Yun Jian dan mengangkatnya ke udara. Penatua Wei, ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah berani menjadi musuh Cukong lagi. Tolong beri aku jalan untuk hidup. Sebelum Raja Yun Jian bisa menyelesaikan perkataannya, Wei Dongshan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan meremukkan tenggorokannya. Raja Pedang Awan, yang telah mendominasi kerajaan ilahi Tianlan selama ratusan tahun, tumbang. Ketika penguasa kota Chidan melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan yang tak terhingga. Tanpa ragu-ragu,
dia berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Penatua Wei, ampuni nyawaku. Aku adalah ahli pil dewa tingkat 4 yang rendah. Selama kau menjagaku, aku bersedia tunduk padamu dan memurnikan pil dewa untuk Soul Sky City selama sisa hidupku. Jika kamu tidak menyinggung Cukong, sesepuh ini mungkin akan menerimamu. Namun, kamu menyinggung Cukong, dan menyinggung murid paling menonjol dari cabang Sekte Surga Jiwa Dongsheng Senzu milikku. Jangan katakan bahwa kamu adalah ahli pil dewa tingkat rendah kelas 4, bahkan jika kamu adalah ahli pil dewa tingkat menengah kelas 4, kamu harus mati. Perkataan Wei Dongshan seolah datang dari alam baka, membuat penguasa kota Chidan merasa kedinginan dan ketakutan tak terhingga di matanya. Wei Dongshan tidak memberinya kesempatan berbicara lagi. Dia dengan santai melepaskan kekuatan suci yang menyapu leher penguasa kota Chidan dan mengirimnya ke dunia bawah untuk menemani Raja Yunjian. Kepala penguasa kota Chidan berguling ke bawah seperti bola, matanya penuh penyesalan. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan pernah membalaskan dendam Dang Xuan, tidak akan pernah menginjakkan kaki di kerajaan ilahi Tianlan, dan tidak akan pernah memprovokasi Cukong. Namun sayangnya, tidak ada jika. Setiap orang harus menanggung akibat atas tindakannya sendiri. Selanjutnya, giliran Anda. Wei Dongshan menoleh dan menatap ke arah penguasa Tianlan. Penguasa Tianlan gemetar seluruh badannya dan tersadar dari keterkejutannya. Dia menatap jasad Raja Yunjian dan Tuan Chidan dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Penatua Wei, harap tenang. Aku ditipu oleh penjahat itu dan membuat pilihan yang salah. Aku bersedia meminta maaf kepada Tuan Muda Chu dan Aliansi Ascendan. Kata Tuan Tianlan tergesa-gesa. Mulai sekarang, penguasa kota Tianyi akan dipromosikan menjadi Raja Tianyi, dan Cukong akan dipromosikan menjadi Raja Cukong. Mereka akan menikmati perlakuan seperti seorang pangeran. Status mereka di kerajaan dewa adalah yang kedua setelah milikku. Selain itu, kota Sengtian adalah kota terbesar kedua di kerajaan dewa dan menikmati sumber daya budidaya yang kaya. Perkataan penguasa Tianlan seketika bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Dia berpikir dengan melakukan ini, dia dapat memadamkan kemarahan Wei Dongshan. Tanpa diduga, Wei Dongshan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak memuaskan, tidak cukup. Penatua Wei, menurutmu bagaimana aku harus menebus kesalahanku? Tuan Tianlan bertanya dengan hati-hati. Wei Dongshan mengamati penguasa Tianlan dari atas sampai bawah lalu berkata dengan tenang, orang berpikiran sempit sepertimu tidak layak menjadi penguasa suatu negara. Di bawah kepemimpinanmu, kerajaan Dewa Tianlan selalu berada di posisi terbawah dari 5 kerajaan dewa besar di benua Dewa Dongsheng. Tetua ini percaya bahwa kerajaan Dewa Tianlan membutuhkan penguasa baru. Perkataan Wei Dongshan bagaikan guntur yang menggelegar, meledak dalam pikiran setiap orang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wei Dongshan benar-benar ingin mengganti pemilik kerajaan suci Tianlan. Wajah penguasa kerajaan Tianlan berubah drastis, dan dia berkata cepat, Penatua Wei, meskipun Anda kuat, Anda adalah orang luar. Ini adalah masalah internal kerajaan Tianlan saya. Jika Anda campur tangan dengan paksa, penguasa dari 4 kerajaan lainnya pasti tidak akan setuju. Meski kata-kata penguasa Tianlan agak dilebih-lebihkan, namun ada benarnya juga. Meskipun Wei Dongshan merupakan seorang pendekar alam dewa-dewa tingkat tinggi, dia bukan penduduk asli Dongsheng Senzu, melainkan seorang tetua yang dikirim oleh Sekte Surga Jiwa untuk menjaga cabang tersebut. Akan baik-baik saja jika dia mendukung Cukong dan Aliansi Ascendan. Kalau ada yang ikut campur dalam peristiwa besar seperti pergantian kepala negara, maka para pemimpin keempat kerajaan dewa lainnya pasti akan bangkit dan menentangnya. Meskipun tingkat kultivasi penguasa kerajaan Tianlan hanya pada tahap akhir tingkat pertama penguasa ilahi. Namun keempat raja lainnya tidak berguna dia. Terutama penguasa kerajaan ilahi Xuanming, sebagai yang terkuat di antara 5 kerajaan ilahi. Tingkat kultivasinya juga telah mencapai tahap awal ke-7 penguasa ilahi, dan kekuatannya tidak kalah dengan Wei Dongshan. Ketika Wei Dongshan mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa Tianlan, dia mensibir, bagaimana jika penguasa dari 4 kerajaan dewa lainnya keberatan? Jika tetua ini menamparmu sampai mati hari ini, bisakah mereka berempat membalaskan dendammu? Mendengar ini, penguasa Tianlan tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur badan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia tahu bahwa Wei Dongshan mengatakan kebenaran. Bahkan jika para penguasa dari 4 kerajaan dewa lainnya tidak merasa puas,
yang paling bisa mereka lakukan adalah bersama-sama melaporkan masalah tersebut kepada Sekte Jiwa Surga, meminta Sekte Jiwa Surga untuk mencopot Wei Dongshan dari jabatannya sebagai tetua pelindung dan mengirim tetua pelindung yang baru. Soal balas dendam padanya, jangan pernah pikirkan itu. Penatua Wei, berhentilah menekan saya dan katakan apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Kata Dewa Tianlan dengan suara yang dalam. Jika Wei Dongshan ingin membunuhnya, dia sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia mengatakan begitu banyak hal padanya? Wei Dongshan sedikit mengangkat bibirnya dan berkata dengan tenang, tetua ini memang berpikir bahwa kerajaan suci Tianlan harus mendapatkan pemimpin baru. Namun, tidak sekarang. Asalkan kau setuju menandatangani perjanjian 1 tahun dengan aliansi Ascendan, tetua ini akan membiarkanmu pergi hari ini. Penguasa Tianlan bertanya, perjanjian 1 tahun apa? Dalam waktu 1 tahun, jika ada orang di aliansi Ascendan yang dapat mengalahkanmu, mereka dapat menggantikanmu. Wei Dongshan berkata, jika di akhir tahun, tidak ada seorang pun di aliansi Ascendan yang dapat mengalahkanmu, kamu akan tetap menjadi penguasa Tianlan. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, penguasa Tianlan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Penatua Wei ingin aku menjadi batu asah bagi Cukong dan para elit aliansi Ascendan. Wei Dongshan mengangguk tanpa menyangkal. Itulah yang dipikirkannya. Jika Anda ingin seorang jenius tumbuh dengan cepat, cara terbaik adalah memberinya tekanan. Baik itu Cukong, penguasa kota Tianyi, atau para jenius lainnya dari aliansi Ascendan. Akan sangat sulit untuk mengalahkan penguasa Tianlan dalam waktu 1 tahun. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus berlatih sekuat tenaga. Penguasa Tianlan berpikir sejenak lalu mengangguk tanda setuju, mari kita lakukan apa yang dikatakan tetua Wei. Meskipun dia sangat enggan menerima pengangkatan untuk tahun depan. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa Wei Dongshan sudah mengambil keputusan dan dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Hanya ada 2 pilihan di hadapannya, 1, menyetujui perjanjian 1 tahun. Kedua, dia langsung dibunuh oleh Wei Dongshan. Kau ingin aku menjadi batu asahmu? Bermimpilah. Cahaya dingin melintas di mata penguasa Tianlan. Jika Cukong dan para elit aliansi Ascendan berani menantangku, aku akan menjadikan mereka jiwaku. Wei Dongshan memperhatikan ekspresi penguasa Tianlan, namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Cukong merupakan seorang jenius top yang memecahkan rekor Soul Sky Tower. Dia yakin bahwa dengan kecepatan kultivasi Cukong, ditambah dengan latihan keras dari cabang Sekte Surga Jiwa, dia pasti bisa menyusul penguasa Tianlan dalam waktu 1 tahun. Terima kasih, Tetua Wei. Cukong mengepalkan tangannya dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tetua Wei. Penguasa kota Tianyi beserta seluruh anggota elit dan petinggi aliansi Ascendan membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasih. Wei Dongshan mengangguk pelan dan berkata pada Cukong, selesaikan urusan di alam Dewa Tianlan secepatnya, dan datanglah ke kota langit jiwa untuk berlatih. Ya, Cukong menjawab, pertempuran 100 kota telah berakhir, dan aliansi Ascendan juga akan memperoleh 30% dari sumber daya budidaya dari 87 kota adat dalam 10 tahun ke depan dan memasuki periode perkembangan pesat. Selain itu, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan telah dieksekusi. Adapun penguasa Tianlan, dia terikat oleh perjanjian 1 tahun dan mendapat dukungan dari Wei Dongshan, jadi dia tidak berani lagi menekan aliansi Ascendan. Selain itu, penguasa Tianlan baru saja mengumumkan secara terbuka bahwa ia akan mengangkat penguasa kota Tianyi menjadi Raja Tianyi, dan Cukong menjadi Raja Cukong. Dan ia akan menikmati perlakuan seorang pangeran. Statusnya di kerajaan dewa hanya berada di bawah dia. Tidak hanya itu, penguasa kerajaan Tianlan juga mempromosikan kota Tianyi menjadi kota terbesar kedua di kerajaan suci Tianlan, menikmati sumber daya kultivasi yang melimpah. Dengan perlindungan ini, hari-hari mendatang bagi aliansi Ascendan pasti akan 100 kali lebih baik daripada sebelumnya. Yang harus ia lakukan hanyalah mengalahkan penguasa Tianlan dalam waktu 1 tahun dan mempertahankan tahta di tangan aliansi Ascendan. Bagi biksu lain, perjanjian 1 tahun sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun bagi Cukong, pemilik pagoda kekacauan, hal itu tidaklah sulit sama sekali. Tahukah Anda, 1 tahun di dunia luar setara dengan 3000 tahun di lantai 7 pagoda kekacauan. Bahkan tidak akan memakan waktu 1 tahun.
Paling lama hanya beberapa bulan di dunia luar akan berlalu sebelum dia dapat melampaui penguasa Tianlan. Setelah Wei Dongshan pergi, penguasa Tianlan membagikan hadiah atas pertempuran 100 kota dan kemudian pergi. Para penguasa kota pasukan pribumi semuanya meninggalkan istana dalam keadaan malu. Mereka mengira pertempuran 100 kota ini akan seperti pertempuran-pertempuran sebelumnya, di mana pasukan pribumi akan dengan mudah menghancurkan aliansi Ascendan. Namun di luar dugaan, pasukan pribumi kalah telak. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa Raja Yunjian, yang sangat kuat dan telah mencapai tahap awal tingkat pertama Dewa Ilahi, akan mengalami remuk di lehernya dan mati. Hal yang paling tidak terduga adalah Raja Tianlan terpaksa membuat perjanjian 1 tahun. Jika mereka kalah perang, kerajaan suci Tianlan akan berganti pemiliknya. Aliansi Ascendan meninggalkan istana dengan semangat tinggi, dan langsung menuju kota Tianyi dengan hadiah besar. Setelah kembali ke kota Tianyi, penguasa kota Tianyi mengumumkan hasil pertempuran 100 kota ke seluruh kota dengan suara sekeras lonceng. Dia juga mengeluarkan banyak bahan berupa binatang dewa dan anggur dewa, menggelar pesta besar, dan seluruh kota merayakannya bersama. Semua orang berteriak bahwa Santo Chu perkasa. Berita ini menyebar ke 19 kota Ascension yang tersisa dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kota yang sedang berkembang dihiasi dengan lampu dan lentera berwarna-warni, dan pesta diadakan, dengan seluruh kota merayakan. Suara perkasa Chu Shengzi menyebar ke seluruh jalan dan gang. Semua pendaki memahami bahwa hari-hari penindasan oleh kekuatan pribumi akhirnya akan segera berakhir. Hari-hari baik bagi para pendaki akan segera tiba. Menara kekacauan cinta, perjamuan itu berlangsung hingga larut malam. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum bahagia, dan semua orang menantikan masa depan yang cerah. Tatapan mata Cukong menyapu kerumunan. Faktanya, aliansi Ascendan tidak menginginkan banyak hal. Mereka hanya menginginkan lingkungan budidaya yang adil. Namun, pasukan pribumi yang dipimpin oleh Raja Yunjian menekan aliansi Ascendan di setiap kesempatan, karena takut mereka akan dikalahkan oleh aliansi Ascendan. Sebagai seorang diktator, penguasa Tianlan hanya peduli dengan kendalinya atas kerajaan dewa dan tidak peduli dengan perkembangan kerajaan dewa. Lingkungan kultivasi seperti ini sungguh buruk. Untungnya, Cukong muncul. Setelah pertempuran 100 kota, situasi kerajaan suci Tianlan telah berubah. Setelah Cukong mengalahkan penguasa Tianlan dan mempertahankan posisi penguasa di aliansi Ascendan, lingkungan pelatihan yang adil, jujur, dan kompetitif akan tercipta. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi para pendatang, tetapi juga bagi pasukan pribumi. Pada saat itu, kerajaan ilahi Tianlan akan kembali mengalami perkembangan dan perlahan-lahan mengejar laju 4 kerajaan ilahi lainnya. Cukong kembali ke rumah tempat tinggalnya, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Selama retret ini, fokusnya bukan pada peningkatan kekuatannya, tetapi pada penyempurnaan ramuan ajaib. Cukong melambaikan tangannya dengan santai, mengeluarkan tungku alkimia dan obat ajaib dari cincin penyimpanan, lalu duduk bersila dan mengabdikan dirinya pada alkimia. Dalam sekejap mata, 16 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya, memadamkan api, dan selesai memurnikan ramuan. Dia hanya dengan santai meniupkan angin, membuka tutup tungku, dan 16 pil ajaib berwarna merah dan biru terbang keluar dari tungku dan mendarat di depannya. 16 pil ajaib ini sebenarnya adalah pil ajaib penempaan badan api dan guntur, tetapi kualitasnya bukan lagi yang bermutu rendah, melainkan bermutu tinggi dan bermutu agung. Setelah 16 tahun berlatih, tingkat alkimia Cukong telah mencapai alkemis dewa tingkat rendah tingkat 4 teratas, dan dia dapat memurnikan pil penempaan badan guntur api pamungkas dengan kepastian 100%. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong sekarang adalah tokoh nomor 1 di seluruh dunia alkemis ilahi Dongsheng Sensu. Bahkan jika Anda pergi ke pasukan teratas di kerajaan ilahi Xuanming, Anda akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Cukong mengeluarkan botol giok, lalu memasukkan 16 pil penempa badan guntur api kualitas terbaik ke dalam botol, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Selama 16 tahun terakhir, dia telah memurnikan pil-pil suci, dan telah memurnikan ribuan pil penempaan badan guntur api sendirian. Selain itu, ada sejumlah besar pil dewa kelas 2 dan kelas 3, dengan jumlah total melebihi 100.000. Pil-pil suci ini semuanya dipersiapkan untuk aliansi Biksu Ascending.
Dengan bantuan pil ajaib ini, ditambah sumber daya kultivasi yang diperoleh dari pertempuran 100 kota, kekuatan aliansi Ascendan niscaya akan maju pesat. 16 tahun memurnikan pil dewa tidak hanya menaikkan tingkat alkimia Cukong ke tingkat 4 teratas ahli pil dewa tingkat rendah, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwanya. Meskipun dia belum mencapai puncak jiwa tingkat keempat, jaraknya tidak jauh. Pada saat retret berikutnya, saya pasti dapat mencapai puncak jiwa tingkat keempat. Hampir siap, Cukong berkata dalam hati. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong meninggalkan rumah besar itu dan pergi ke rumah tuan kota terlebih dahulu, sambil menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada tuan kota Tianyi. Penguasa kota Tianyi mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengamati benda-benda di dalam cincin penyimpanan, dan matanya tiba-tiba melebar. Cincin penyimpanan itu berisi sejumlah besar pil dewa, termasuk pil dewa tingkat rendah kelas 4 yang berharga. Nilai totalnya mencapai puluhan juta batu dewa bermutu rendah. Ini terlalu berharga, aliansi tidak bisa menerimanya. Penguasa kota Tianyi dengan cepat menolak. Cukong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin aliansi, level alkimia saya telah mencapai alkemis dewa tingkat rendah tingkat 4 teratas. Semua pil dewa ini disempurnakan oleh saya. Jika saya membutuhkannya, saya dapat menyempurnakannya kapan saja. Apa? Mata penguasa kota Tianyi sebesar lonceng tembaga. Itu adalah alkemis ilahi tingkat 4 tingkat rendah tingkat atas. Melihat seluruh kerajaan ilahi Tianlan, penguasa kota Yunyao, yang memiliki tingkat alkimia tertinggi, hanyalah seorang alkemis ilahi tingkat tinggi kelas 3. Melihat bahwa penguasa kota Tianyi agak tidak yakin, Cukong langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menghancurkannya. Penguasa kota Tianyi segera mengerahkan kekuatan jiwanya dan melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun kultivasi Cukong jauh lebih rendah darinya, namun, ranah jiwa Cukong jauh di atasnya. Kekuatan jiwa yang dilepaskannya sebenarnya merupakan ancaman baginya. Hal ini membuat penguasa kota Tianyi percaya bahwa tingkat alkimia Cukong memang telah mencapai alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4 teratas. Bagus, bagus, bagus. Penguasa kota Tianyi mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, wajahnya penuh kegembiraan. Ini adalah kesempatan terbesar bagi aliansi Ascendan untuk memiliki seorang jenius sepertimu. Cukong tidak hanya berbakat dan memiliki kecepatan luar biasa dalam berkultivasi, tetapi yang lebih berharga adalah karakternya. Orang jenius seperti itu sungguh langka. Penguasa kota Tianyi tidak dapat menahan rasa iri terhadap Zheng Tianyun. Mengapa dia tidak memiliki murid perempuan yang menonjol? Kalau tidak, dia juga bisa menjadi guru Cukong. Setelah kegembiraan itu, penguasa kota Tianyi berkata dengan suara yang dalam, meskipun kamu adalah ahli pil dewa tingkat 4 tingkat rendah dan tidak kekurangan pil dewa. Namun, aliansi tidak dapat mengambil pil dewa ini dengan cuma-cuma, dan akan membelinya dengan harga 10 juta batu dewa tingkat rendah. Mendengar ini, Cukong bersiap menolak dengan sopan. Namun dia diganggu oleh penguasa kota Tianyi. Aliansi telah mengambil keuntungan besar dengan menghabiskan 10 juta batu dewa bermutu rendah untuk membeli begitu banyak pil dewa. Jika kau tidak mau menerimanya, ambil saja cincin penyimpanan itu kembali. Tianyi Cheng berkata dengan tegas. Melihat tekad tuan kota Tianyi, Cukong tidak punya pilihan lain selain setuju. Itu benar, senyum muncul di wajah penguasa kota Tianyi. Dia mengambil cincin penyimpanan yang berisi pil ajaib, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan kosong, memasukkan 10 juta batu ajaib tingkat rendah ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Cukong. Cukong mengambil cincin penyimpanan dan berbalik untuk meninggalkan istana tuan kota. Setelah itu, dia meninggalkan kota Tianyi dan pergi ke kota Diyi, kota Dier, dan kota Diwu berturut-turut, dan bertemu dengan penguasa kota Diyi, kota Dier, dan kota Diwu. Ketiga orang ini telah melindungi Cukong dan memberinya banyak bantuan. Sekarang Cukong sudah mencapai keberhasilan dalam kultivasinya dan memiliki kekayaan yang besar, dia tentu ingin membalas budi kepada ketiga orang itu. Dia meninggalkan sebuah cincin penyimpanan untuk setiap orang, yang tidak hanya berisi sejumlah besar batu dewa tingkat rendah, pil dewa, dan sumber daya kultivasi, tetapi juga keterampilan dewa tingkat Suan tingkat rendah yang berharga. Dengan hal-hal ini, kekuatan penguasa kota pertama, kedua, dan kelima pasti akan tumbuh dengan cepat. Setelah meninggalkan kota kelima,
Cukong langsung menuju kota ke-9. Dia pertama kali bertemu dengan Liu Changqing dan Liu Zixu dan mengenang masa lalu bersama mereka. Dengan dukungan Zheng Tianyun, kekuatan dan pengaruh keluarga Liu menjadi semakin kuat. Awalnya mereka berdua agak pendiam karena identitas Cukong sebagai putra suci pertama dan Raja Cukong, tetapi selama percakapan, mereka merasa bahwa Cukong tidak berpura-pura dan masih sama seperti sebelumnya, dan saraf mereka yang tegang berangsur-angsur rileks. Liu Changqing dan Liu Zixu sama-sama gembira atas prestasi Cukong. Keduanya percaya bahwa bisa bertemu Cukong merupakan berkah bagi keluarga Liu selama 8 kehidupan. Setelah mengenang masa lalu, Cukong meninggalkan sejumlah sumber daya kultivasi untuk mereka masing-masing, menyemangati mereka untuk berlatih dengan baik dan berusaha keras agar keluarga Liu meninggalkan 9 kota dan menjadi keluarga besar yang terkenal di aliansi Ascender. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Changqing dan Liu Zixu, Cukong datang ke rumah tuan kota-kota di Jiu dan menemukan Zheng Tianyun. "Apakah kamu siap berangkat ke kota Huntian?" Zheng Tianyun bertanya sambil tersenyum. Cukong mengangguk. Semua masalah di kerajaan suci Tianlan telah ditangani dengan baik. Musuh-musuh aliansi Ascendan juga tersingkirkan, dan memasuki periode perkembangan pesat. Sudah waktunya baginya untuk menjelajah dunia yang lebih luas. Zheng Tianyun menatap Cukong dari atas ke bawah sambil tersenyum. Semakin dia menatap Cukong, semakin puas perasaannya. Murid dan menantu yang luar biasa seperti itu sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Untungnya, Cukong naik ke kota di Jiu, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima Cukong sebagai murid dan menantunya. Cincin penyimpanan yang diberikan Cukong kepada Zheng Tianyun berisi sejumlah besar pil dewa, batu dewa tingkat rendah, dan sumber daya kultivasi, dengan nilai total hingga puluhan juta batu dewa tingkat rendah. Dengan sumber daya kultivasi ini, Zheng Tianyun mampu berkultivasi hingga tingkat ke-9 Roh Kudus. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Tianyun, Cukong datang ke villa yang elegan dan bertemu Yelinger. Yelinger telah lama mengetahui bahwa Cukong akan pergi dan telah menunggunya. Keduanya duduk dengan tenang di halaman, berpegangan tangan, menikmati momen indah itu. Hingga malam tiba, Chu Honger perlahan berdiri, membelai dahi Yelinger, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Yelinger menatap punggung Cukong, wajahnya penuh kebahagiaan. Meskipun dia sudah memiliki kekayaan yang ditinggalkan oleh penguasa angin dingin, Cukong masih meninggalkannya sebuah cincin penyimpanan. Harta karun di dalamnya tak ternilai harganya dan cukup baginya untuk berkultivasi hingga mencapai alam dewa. "Aku pasti akan giat berkultivasi dan tidak akan pernah mengendur, serta berusaha sekuat tenaga untuk mengejarmu," Yelinger berkata dalam hati. Keesokan paginya, Cukong akhirnya tiba di kota Huntian. Terakhir kali, setelah dia memasuki menara surga jiwa, dia pergi terburu-buru tanpa memperhatikan sekeliling kota surga jiwa. Kali ini dia sengaja berjalan-jalan keliling kota. Sebagai cabang sekte Huntian di Dongsheng Senzu, kota Huntian memiliki sebuah menara dan 3 aula selain menara Huntian. Bangunan-bangunan tersebut adalah menara uji coba, balai sumber daya, balai misi, dan balai khotbah. Di antara semuanya, menara ujian, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah tempat para pengikut menjalani ujian. Menara ini tingginya 9 lantai, dan Anda akan memperoleh hadiah besar untuk setiap level yang Anda lewati. Dikatakan bahwa di kota Huntian, hanya Wei Dongshan yang dapat melewati lantai 9 menara percobaan. Resource Hall merupakan tempat sumber daya budidaya didistribusikan dan berbagai harta dipertukarkan. Mata uang umum di Sekte Surga Jiwa bukanlah batu ajaib, tetapi poin misi. Dengan poin misi, murid dapat menukarnya dengan harta berharga dengan harga yang sangat menguntungkan di Resource Hall. Di antara benda-benda tersebut terdapat keterampilan sihir tingkat Suan menengah, senjata sihir tingkat 4, dan pil sihir tingkat 4. Bahkan ada obat-obatan ilahi kelas 5, bahan-bahan ilahi kelas 5, dan darah binatang ilahi kelas 5. Adapun balai misi, disitulah misi-misi sekte dikeluarkan. Menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan berbeda akan memberi Anda poin tugas berbeda. Aula khotbah merupakan tempat untuk menyampaikan khotbah dan menjawab pertanyaan. Wei Dongshan datang ke sini setiap bulan untuk berkhotbah dan menjawab pertanyaan. Setelah memiliki pemahaman umum tentang kota Huntian, Cukong pergi ke istana tuan kota untuk menemui Wei Dongshan.
Wei Dongshan menyemangatinya dan memintanya untuk berlatih dengan baik dan berusaha keras untuk mengalahkan penguasa kerajaan Tianlan dalam waktu 1 tahun dan menyebarkan kekuatan Yang Hun Tianzong. Selain itu, Wei Dongshan juga memberinya 10.000 poin tugas, yang memungkinkan dia menebus apapun yang dia inginkan di Aula Sumber Daya. Terima kasih, Tetua Wei. Cukong mengepalkan tangannya tanda terima kasih. 10.000 poin misi bukanlah jumlah yang kecil. Menurut pemahamannya, keterampilan ilahi tingkat Suan rendah dan artefak ilahi tingkat rendah tingkat 4 di Aula Sumber Daya hanya bernilai 10.000 poin tugas. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Wei Dongshan sangat optimis padanya. Setelah kamu kembali, persiapkanlah dengan baik. Wei Dongshan berkata, bukankah kamu mendapatkan sepotong giok Xuanhun? Lembah Xuanhun Kerajaan Ilahi Xuanming akan segera dibuka. Aku harap kamu bisa mendapatkan sesuatu. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Lembah Xuanhun merupakan salah satu dari 4 peluang besar Kerajaan Ilahi Xuanming. Memiliki lingkungan yang unik dan melahirkan berbagai khazanah alam yang menambah kekuatan jiwa. Ini adalah tempat yang diberkati bagi para pendeta yang menjalankan jalan jiwa. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu di lembah Xuanhun, alam jiwanya pasti akan meningkat pesat. Setelah keluar dari rumah tuan kota, Cukong langsung menuju ke sebuah rumah besar yang didekorasi dengan elegan. Sebagai murid terdaftar kelas 1, kediamannya di Seoul Sky City merupakan kediaman kedua setelah City Lord's Mansion. Cukong berjalan ke halaman, mengaktifkan kekuatan jiwanya, memeriksa dengan teliti, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia mendirikan formasi anti mata-mata di halaman. Setelah melakukan semua ini, Cukong masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kerajaan Ilahi Xuanming adalah pemimpin dari 5 kerajaan ilahi di benua ilahi Dongsheng, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari kerajaan ilahi Tianlan. Penguasa kerajaan ilahi Xuanming, tingkat kultivasinya setinggi tingkat ke-7 awal penguasa ilahi, dan dia dikenal sebagai orang nomor 1 di antara 5 kerajaan ilahi. Selain Raja Xuanming, ada lebih dari 20 dewa tertinggi yang kuat di kerajaan ilahi, dan kekuatan nasionalnya sangat kuat. Keluarga Yuan, tempat Yuan King berasal, memiliki 5 orang prajurit kuat setingkat dewa penguasa yang memimpin. Lembah Xuanhun merupakan salah satu dari 4 peluang besar kerajaan ilahi Xuanming. Setiap kali dibuka, ia menarik banyak sekali orang jenius untuk masuk. Meskipun kekuatan jiwa Cukong lebih unggul dari generasi muda, dia masih perlu sedikit meningkatkannya, untuk berjaga-jaga. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 24,5 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Ledakan, kekuatan jiwa yang luar biasa melonjak keluar dari badan Cukong seperti tsunami, menyapu seluruh ruang dalam sekejap. Cukong terlihat mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya dan membangun diagram formasi ilahi yang sangat misterius di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan lusinan bahan ilahi kelas 4 yang berharga dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di lokasi tertentu. Ketika diagram formasi dewa telah selesai, Cukong berteriak, formasi dewa pembasmi iblis 4 simbol, bangkit. Raungan, 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 4 raungan binatang buas yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang suara yang mengerikan mengguncang kehampaan, menciptakan lapisan riak ruang angkasa. Segera setelah itu, keempat atribut emas, kayu, air, dan api berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi perisai energi 4 warna yang besar. Di dalam perisai cahaya 4 warna, 4 macam energi ilahi terus berkumpul dan berubah menjadi naga ilahi hijau yang ganas, harimau ilahi putih yang mendominasi, angin ilahi api yang berkobar, dan kura-kura hitam ilahi biru yang berat. Keempat binatang dewa melepaskan kekuatan yang mengerikan. Akhirnya pengaturannya berhasil. Cukong menatap bayangan keempat binatang mistis itu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bersambung.